Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, welcome back to my channel. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Fitrah Manusia. Ada suatu kata-kata bijak yang berbunyi, barang siapa yang mengenal dirinya secara utuh, sungguh dia telah mengenal Tuhannya. Terlepas dari perdebatan apakah ungkapan itu hadis Nabi Muhammad SAW atau bukan, suatu pesan dapat diambil darinya. Manusia dibekali dengan hati dan akal. Dengan dua instrumen itu, manusia dapat menjalani kehidupannya di muka bumi. Tidak sebagaimana hewan, tumbuhan, atau benda mati lainnya. Selalu ada hakikat untuk menemukan hakikat hidup. Para ilmuwan Muslim telah memberikan pendapatnya masing-masing dengan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Lantas, bagaimana Islam mengajarkan tentang pembawaan manusia? Seperti yang telah dijabarkan oleh Profesor Yunahar Ilyas dalam bukunya Tipologi Manusia Menurut Al-Quran. Para ilmuwan Muslim telah memberikan pendapatnya masing-masing dengan bersandar pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Misalnya, Ibnu Katsir yang membahas surat Al-A'raf ayat 172 yang artinya sebagai berikut, yaitu, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Lalu mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami, Bani Adam, adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Tuhan. Menurut pakar ilmu tafsir Al-Quran, ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap anak cucu Nabi Adam alaihissalam telah memberikan kesaksian sebelum mereka dilahirkan ke dunia. Kesaksian itu pada intinya menegaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb, Malik, dan ilahnya. Tidak ada satupun yang berhak disembah selain Allah saja. Pendapat itu ungkap Yunahar Ilyas termaktub dalam kitab Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir 2. Berangkat dari penjelasan Ibnu Katsir itu, dapatlah dipahami setiap manusia memiliki fitrah bertauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada umat manusia untuk tetap berada dalam fitrah mereka. Caranya dengan manusia itu mengikuti agama Allah yang lurus, yaitu agama Islam. Begitu lahir di dunia, anak-anak adalah tabula rasa. Maksud dari tabula rasa itu adalah ungkapan dari bahasa Latin yang berarti kertas kosong. Maknanya, anak-anak yang menyimpan potensi untuk menjadi pribadi yang baik dan terus bertauhid di masa depan. Ada satu kisah yang terkandung dalam hadis riwayat Ibnu Jarir tentang betapa tingginya perhatian Rasulullah SAW terkait hal itu, seperti dituturkan Al-Aswad Ibnu Sar'i dari Bani Sa'ad yang mengikuti 4 peperangan bersama Nabi SAW. Dalam suatu peperangan, segelintir bagian dari pasukan Islam kedapatan membunuh anak-anak. Tindakan tersebut mereka lakukan setelah membunuh pasukan musuh. Tatkala berita itu sampai kepada telinga Rasulullah SAW, beliau sangat-sangat marah. Kenapa mereka membunuh anak-anak? Tanya baginda Rasulullah SAW. Salah seorang dari mereka menjawab, ya Rasulullah, bukankah mereka itu anak-anak kaum musyrikin? Lalu Rasulullah SAW menjawab, yang terbaik di antara kalian pun juga anak-anak kaum musyrikin. Ketahuilah bahwa tidaklah seorang pun dilahirkan kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Dia akan tetap dalam fitrahnya itu sampai lisannya sendiri mengubahnya. Maka kedua orang tuanya lah yang meyahudikan dan menasranikannya. Rasulullah SAW sama sekali tidak membenarkan perbuatan mereka itu. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Bye bye.